semuanya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan kita, sebab firman-Nya, firman Tuhan nyata dalam hidup setiap kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Kita nyanyikan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah zaman Elia. Semua, ayo. Nyatakanlah firman Tuhan. Amin. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, perang, gelap dan kelaparan, di belantara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Tiada, angkat tanganmu. Hey, come on. Surya kebenaran, angkat suara, katakan ini. Woo. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang percaya kita bertepuk tangan di atas kepala semua saudara. Hey, saya percaya Tuhan kuasamu ajaib. Haleluya. Lebih semangat lagi saudara, katakan inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Woo. Amin. Haleluya. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, bait pujian dipulihkan. Lebih lagi. Dan inilah zaman kita akan menuai, yes, di ladangnya Tuhan saudara. Amin. Kamilah pekerja di kebun anggur, nyatakanlah firman. Angkat tanganmu. Woo. Yeah. Di atas awan tampil bersinar, katakan yes. Angkat suara, katakan ini tahun Yobel. Dari Bukit Sion, lebih lagi, come on. Dia datang, yeay. Woo. Kita bersuka cita hari ini, amin. Angkat suara, ini tahun Yobel dari Bukit Sion. Amin. Biarlah musik menyembah Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur sebab Dialah Tuhan, Dialah Allah yang bertata dalam hidup setiap kita saudara. Amin. Woo. Bertepuk tangan semuanya, kuat. Lebih lagi. Semuanya. Katakan dia datang. Come on. Semuanya yuk yang di rumah. Yuk. Ajak kanan kirimu nyanyi yuk. Kita nyanyikan buat Tuhan Yesus. Amin. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Oh, dia datang. Di atas awan tampil bersinar. Surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Tepuk tangan di atas kepalamu. Lebih lagi. Hey, sebab Dialah Allah yang ada dari dulu, sekarang dan selamanya. Yang telah ada, yang akan datang. Nyanyikan semua, come on. Woo. Yang ada, yang akan datang. Saya mau mendengarkan suara, come on. Yang telah ada, come on. Yang ada, yang akan datang. Lebih lagi. Siap musik semua? Siap semuanya menyembah Tuhan? Everybody, 1, 2, 3. Yang telah ada, yang akan datang. Telah ada, yang akan datang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang ada dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi saya sapa jemaat Gereja Oikos Bogor. Shalom semuanya. Haleluya. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di ibadah minggu ini, di bulan Agustus, di minggu kedua Bapak Ibu Saudara di tahun 2021 ini, kita sama-sama bertemu lagi dalam hadirat Tuhan. Dan kita percaya bahwa hari ini Tuhan yang berbicara sesuatu atas setiap kita, amin.
Amin. Kita percaya bahwa misi Tuhan akan menguatkan tujuan hidup setiap kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita muliakan nama Tuhan lagi. Kita bekerja di ladangnya Tuhan. Come on. Mari bertepuk tangan saudara. Come on. Biarkan musik menyembah Tuhan. Haleluya. Kita bersukacita, amin. Mari sama-sama yang percaya kita nyanyikan bagi Tuhan kita. 1, 2, 3. Jangan lelah bekerja di ladangmu Tuhan, amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, nyanyikan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan, amin. Kami percaya Tuhan berkat-Mu selalu ada atas segalanya. Yang percaya katakan dengan imanmu, ratakan tanah bergelombang, katakan timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar. Lebih lagi saudara, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yang percaya katakan haleluya. Lebih lagi saudara, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar, amin, dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Katakan, yang selalu mencukup, semuanya Tuhan berikan bagi setiap kita. Haleluya, dan bersyukur Tuhan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih lagi, ratakan tanah bergelombang, timbunlah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kami percaya Tuhan bahwa Kau telah menyediakan ladang Tuhan bagi setiap kami. Kami siap menuai Tuhan, kami siap menuai bagi-Mu Yesus. Oh, ratakan tanah bergelombang, semua timbunlah tanah yang berlubang, amin, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan menjadi siap dibangun saudara, menjadi siap katakan kanan kirimu, menjadi siap dibangun. Katakan pada dirimu, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Yes.
Kita nikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami berada di dalam jalan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu Tuhan akan ada menyertai setiap kami ya Bapa. Kami terlalu percaya akan hal itu Tuhan. Sebab kami percaya saat kami bersama-Mu Tuhan, Kau menjadikan setiap kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Amin Tuhan. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, Kau tak tinggalkanku. Katakan, ku tak akan pernah menyerah, tak akan pernah menyerah, sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya Tuhan, nyata, ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Katakan, ku tak pernah sendiri saudara. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanmu, Kau menuntun langkahku. Katakan dengan imanmu saudara, lebih lagi. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah, sampai melihat Kau bekerja. Ku percaya, katakan, ku tak akan menyerah Tuhan. Ku tak akan pernah. Semoga percaya Tuhan, kuasa-Mu terus ada bagi setiap kami. Amin. Bekerja, ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Berhenti percaya Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya padamu Yesus.
Mari kita angkat tangan kita saudara, kita angkat tangan kita. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Lebih lembut lagi katakan. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Nyanyikan dari hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Semoga percaya Tuhan, saat satu orang diselamatkan Tuhan, maka seisi rumah juga akan diselamatkan Tuhan. Satu orang percaya kepadamu Tuhan, dia memegang keselamatan itu, satu keluarga di rumahnya juga akan diberikan keselamatan Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau memberikan hidup kami Tuhan, bekerja di ladang-Mu ya Yesus, melayani-Mu Tuhan, seumur hidup kami Tuhan, sampai memutih rambut ini Tuhan, sampai Kau putuskan waktu kami Tuhan, kami tetap setia kepadamu ya Yesus. Bersama keluarga kami Tuhan, kami mau mengabdi bagimu ya Yesus. Yes Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kaulah segalanya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati berjanji setia sampai akhir. Katakan dari hatimu, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu, katakan selamanya. Yes, amin. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. mari kita ulang lagi dari awal Bapak Ibu Saudara. Kita jadikan lagu ini sebagai doa kita. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa terbuka jalan kami, buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu Selama
mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami, kami siap Tuhan melayani-Mu. Yes. Kami berikan hati kami. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa, bahwa kami, keluarga kami Tuhan, siap melayani-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk terjun langsung di ladang-Mu Tuhan. Memberikan berkat-Mu Tuhan di atas orang-orang di luar sana Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biar siap kami menuai Tuhan. Menuai Tuhan apa yang telah Kau tanamkan Tuhan Yesus dalam ladang-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan. Kami siap Bapa. Kami berikan hati kami Tuhan. Kami berikan pikiran kami. Kami berikan setiap anggota gerak tubuh kami Tuhan. Pergunakan itu semua Tuhan. Untuk misi-Mu Tuhan. Untuk tujuan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami Tuhan daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima misi-Mu ini Tuhan. Kami terima ini Tuhan dalam hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap keluarga yang percaya dan siap menuai ladang-ladangnya Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh sangat duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Dan sekarang kita akan sama-sama menyaksikan untuk pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
setiap orang tua tentu ingin anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang rohani. Untuk dapat mencapai hal ini, baik ayah dan ibu perlu terlebih dulu untuk menjadi orang tua yang rohani. Dan tidak dapat dipungkiri, peran ayah sangatlah penting dalam menumbuhkan kerohanian anak. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjadi seorang ayah yang rohani. Mengejar karakter Kristus, mengasihi istrinya, mengajar secara konsisten, mendisiplinkan dengan sabar, meminta maaf ketika salah, dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Ayah yang rohani sadar akan perannya dalam mendidik anak. Ia mengerti kadar kerohaniannya akan menjadi teladan yang diikuti anak-anaknya. Jadi, para ayah, kejarlah pertumbuhan rohani. Jadilah ayah yang bersandar kepada Allah. Shalom Jemaat Gereja Oikos Bogor, dimanapun Anda berada, kita bersama-sama dalam ibadah streaming atau online bersama dengan saya, Jarod Wijanarko, pendiri dari Keluarga Indonesia Bahagia. Terima kasih Pak Pendeta Adrian Christian Teja untuk memberi kesempatan saya melayani di Gereja Oikos Bogor ini. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai keluarga yang berhati misi. Nah, saya akan menyampaikan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan beribadah pada hari ini dan kami siap untuk dimuridkan melalui firman-Mu sehingga kami menjadi murid-murid Kristus yang berhati misi. Dan hari ini Tuhan, kami akan belajar mengenai keluarga yang bermisi, berhati misi. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, Gereja Oikos Bogor yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita membaca dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan Tuhan memilih kita, menetapkan kita untuk kita berbuah. Bukan buah mangga, manggis, tapi buah yang tetap atau buah yang kekal. Nah, apa saja itu yang harus kita hasilkan sebagai sebuah tujuan hidup yang ditetapkan oleh Tuhan. Kenapa Dia memilih kita? Jadi panggilan hidup kita, tujuan hidup kita adalah tujuan untuk berbuah. Untuk berbuah itu kita melakukan misi. Untuk berbuah itu kita doa pujian penyembahan. Untuk berbuah itu kita berbuat baik, mengadakan gereja, melayani, menyampaikan firman, ada ibadah. Tujuannya supaya berbuah. Karena itu saya sebenarnya kurang setuju, Pak, saya ini full timer doa. Full timer untuk berbuah. Untuk berbuah itu berdoa. Ya mungkin berbeda pendapat, tapi itulah yang saya ajarkan, bahwa Alkitab firman Tuhan mengajarkan kita ditetapkan untuk berbuah. Karena itu Paulus berbicara kepada jemaat Filipi demikian. Filipi pasal 2 ayat 21-22 bagian A, saya baca intinya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Bahkan Paulus mengatakan untuk itulah tujuan hidupnya selama dia di dunia ini adalah berbuah. Nah, saya mau ajarkan bahwa tujuan hidup yang relevan bagi orang yang lahir baru, yang memiliki kepastian keselamatan, kalau saya mati pasti masuk surga, maka menurut saya, yang saya ambil dari firman Tuhan, tujuan hidup satu-satunya yang relevan adalah untuk berbuah. Bagaimana dengan tujuan hidup yang lain? Maafkan saya bicara keras karena Gereja Oikos Bogor sedang mengadakan pemuritan, serial pemuritan. Saya bicara kepada orang-orang yang sedang dimuridkan. Maaf saya bicara keras. Misalnya tujuan hidup apa? Wah, saya hidup ini untuk
mencintai dan dicintai. Maafkan saya, kalau itu tujuan hidup Anda, lebih baik Anda mati. Kalau Anda mati, Anda berjumpa dengan Tuhan Yesus yang rela mati bagi Anda akan menemukan tujuan itu, mencintai Tuhan dan dicintai. Tapi di dunia ini Anda bisa mencintai tapi Anda nggak dicintai. Anda mencintai tapi Anda dikhianati. Bahkan Anda berkorban demi cinta dan Anda tidak mendapatkannya. Wah Pak, saya punya tujuan hidup. Ya wajar dong Pak, saya pengen makan, minum, menikmati hidup ini. Maafkan saya, kenapa nggak mati saja? Karena waktu ada orang kaya mati, dia melihat Lazarus di sorga di pangku Abraham. Abraham, Lazarus, aku minta minum. Berarti di sorga ada minuman, tentunya ada makanan juga. Enak apa enggak? Saya belum pernah ke sana, tapi mestinya namanya sorga. Artinya setelah kematian, di neraka ada keinginan makan minum, tapi enggak ada. Di sorga pasti ada. Anda mati masuk sorga karena punya kepastian keselamatan. Kalau tujuan hidupnya makan minum, kenapa enggak mati saja? Tapi kalau Anda punya tujuan yang lain, apa dong? Berbuah. Pak, saya pengen keliling dunia lalu saya mati. Kenapa enggak mati saja? Dalam roh Anda keliling dunia. Pak, saya pengen kaya raya Pak dalam hidup ini. Maaf, sekali lagi, kenapa nggak mati saja? Anda masuk surga, firman Tuhan berkata, lantainya aja emas, belum plafonnya, belum dindingnya. Maafkan saya berbicara mati berkali-kali dan menyarankan Anda mati kalau Anda punya tujuan hidup. Maafkan saya berkata murahan. Itu dicari oleh orang di dunia, tapi kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kebenaran mengenai tujuan hidup. Firman Tuhan berkata adalah berbuah. Dan kalau kita pergi menghasilkan buah, maka apa saja yang kita butuhkan, yang dicari bangsa-bangsa di dunia, itu akan ditambahkan kepada kita. Tapi kita harus punya tujuan yang ilahi. Karena kalau kita sudah masuk surga, kita nggak berbuah lagi. Berbuah itu selama kita hidup di dunia ini. Lah kalau gitu apa itu yang hanya bisa dilakukan selama di dunia ini? Bahkan maafkan saya lagi, saya tidak mengecilkan pujian penyembahan. Anda masih bisa melanjutkan pujian penyembahan di sorga nanti. Tapi Anda nggak bisa berbuah lagi di sorga nanti. Ini adalah masa yang disediakan untuk kita berbuah, yaitu masa waktu kita hidup di bumi ini. Karena itu saya ingin membacakan sebuah quote, walaupun ini baru pendahuluan. Saya berikan setiap segmen, memang saya punya gaya khotbah. Setiap bagian itu ada kesimpulan sementara dan membaca sebuah quote. Ya, Anda bisa juga ikut membaca di layar Anda. Ya, tujuan hidup yang ilahi akan menjadikan seseorang kuat di dalam menjalani kehidupan, termasuk di dalam keluarga. Nah, kembali kepada tujuan hidup. Misalnya seorang suami yang punya tujuan hidup menghasilkan buah, dan buah itu adalah perubahan orang lain, termasuk perubahan istri. Maka waktu dia punya istri yang tidak baik, maka itu bukan membuat dia pengen bercerai. Saya mau rubah istri saya. Sama juga ketika seorang istri punya suami egois, galak. Waduh Pak, bukan galak lagi Pak Jarod. Suami saya itu Pak Jarod, mukanya Herodes Pak, urapannya Firaun Pak, tingkah laku Pontius Pilatus Pak. Terus saya punya tujuan hidup selama saya hidup. Saya mau rubah dia menjadi karakter seperti Kristus. Karena perubahannya adalah buah pelayanan saya. Waduh, ini tujuan hidup mulia yang menyanggupkan seorang wanita menikah dengan laki-laki yang galak, kasar, tetap bertahan. Di luar tujuan mulia seperti itu, nggak sanggup. Ya, dia akan menangis berkata, nggak sanggup Pak, nggak sanggup Pak. Tujuan hidup, coba baca buku Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Orang yang punya tujuan hidup, dia punya kekuatan yang lebih dahsyat, termasuk pribadi yang punya tujuan berbuah, dan dia mau berbuah di dalam keluarga, maka keluarganya akan menjadi sangat kuat. Nah, kita lanjutkan. Kita membaca Lukas pasal 15 ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saya tambahkan lagi sekarang Roma 16 ayat yang ke-5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama yang ada dari daerah Asia untuk Kristus. Jadi Paulus menulis kepada orang di Roma dan menyebut
epenetus itu buah pertama untuk Kristus. Waktu buah ini dipersembahkan kepada Kristus, siapa itu buah itu? Apa itu buah? Epenetus. Artinya orang yang lahir baru karena pengaruh kita, dia menjadi warga kerajaan Allah, sehingga satu jiwa dibawa kepada kerajaan sorga. Lukas 15:10 tadi berkata, malaikat bersorak-sorai karena ada satu jiwa dibawa ke sorga. Nah, inilah buah yang pertama yang saya berikan istilah buah untuk Kristus ini yang dibawa kepada kerajaan sorga. Ini saya berikan istilah buah kerajaan. Jadi kita hidup ini harus membuahkan buah kerajaan, yaitu jiwa yang kita bawa ke sorga. Dia lahir baru karena pengaruh kita. Nah, saya bawa konsep ini di dalam keluarga. Oke, saya baca ayat dulu ya. 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saya tambahkan lagi, Kisah Rasul 2:46. Dengan bertekun dan dalam sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Gereja mula-mula, gereja Kisah Para Rasul, bagi saya bukan cerita, tapi sebuah pola bagaimana gereja itu seharusnya, yaitu gereja oikos. Ya, oikos itu sebenarnya keluarga. Ya, gereja di mana pusat kegerakannya ada dalam keluarga-keluarga. Para rasul, para murid pergi ke rumah-rumah, berdoa di rumah-rumah, mujizat di rumah-rumah, perjamuan di rumah-rumah. Lalu gereja berkembang secara organisasi menjadi sinode, menjadi gedung besar, lalu bahkan berkembang menjadi semacam entertainment business. Yang penting lightingnya bagus, panggil pendeta yang lucu. Maafkan saya lagi berkata, saya banyak minta maaf karena saya banyak berkata pedas. Gereja seperti entertainment business. Gereja nggak di rumah-rumah lagi sampai COVID datang dan merumahkan gereja, sehingga gereja menjadi lebih alkitabiah lagi untuk beribadah di rumah-rumah. Gereja beribadah di rumah, pusat kegerakannya ada di rumah. Nah, dalam konteks gereja rumah, ya, pusat kegerakan di rumah, saya senang sekali. Inilah yang saya maksud, yang sering saya ajarkan mengenai keluarga, termasuk dalam bermisi. Alangkah indahnya ketika misi yang pertama adalah dilakukan di dalam keluarga. Pola pelayanan Tuhan Yesus gereja mula-mula adalah pelayanan pada keluarga. Nah, maka saya memberikan sebuah pemahaman begini atau pemikiran begini, ya. Misi keluarga, keluarga yang bermisi di dalam keluarga adalah begini. Ayah dan ibu jasmani mestinya menjadi ayah ibu rohani. Sebagai contoh, ya, saya bukan punya ayah ibu rohani, bukan orang tua saya. Saya punya ayah ibu jasmani, tapi mereka tidak melahirbarukan saya. Waktu saya SMA, saya lahir baru oleh almarhum Kak Yeremia Rim. Nanti kalau ke sorga, saya akan cari Kak Yeremia Rim dan saya akan berterima kasih bahwa saya ada di sorga karena kakak. Saya panggilnya Kak Yer, gitu ya. Nah, sebelum beliau dipanggil Tuhan, saya pun sangat menghormati dia. Jadi saya jadi berpikir, kalau anak-anak saya, dan memang akhirnya anak-anak saya lahir baru karena saya. Saudara membuat anak-anak lahir baru waktu mereka masih kecil. Mungkin masih usia dini, TK, SD. Ketika mereka dewasa, mereka memahami arti kekekalan dan keselamatan. Maka mereka akan menghormati bapak dan ibu. Bahkan sampai di sorga nanti anak-anak sadar bahwa dia di sini karena orang tuanya. Maka orang tua yang melahirbarukan anaknya, suami yang melahirbarukan istrinya, bukan menceraikan malah yang tidak seiman, membangun sebuah ikatan yang kekal. Anak-anak akan menghormati, semakin anak-anak tahu arti keselamatan, mereka akan semakin menghormati orang tuanya. Itulah kenapa saya menekankan bermisi dalam keluarga, keluarga yang bermisi, dan dalam satu keluarga yang lahir baru. Firman Tuhan menjanjikan, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tapi tidak instan, tidak otomatis. Ya, masuk surga nggak bisa nebeng. Tapi seorang yang lahir baru mestinya dia akan digerakkan oleh belas kasihan untuk membawa anggota keluarga yang lain masuk di dalam kekekalan. Sehingga mestinya orang yang lahir baru yakin masuk surga, dia akan membagikan keyakinannya, kepastian keselamatannya kepada anggota keluarganya. Mohon maaf lagi, ini Pak Jarod banyak minta maaf nih. Orang tua yang tidak melakukan PI pribadi kepada anaknya, jangan-jangan dia sendiri belum pasti dengan keyakinan,
keselamatannya. Karena itu saya sendiri hari ini justru menantang dulu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu punya kepastian keselamatan, sudah dilahirkan kembali, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Maka kalau belum, Anda harus dilahirkan kembali sebelum Anda melahirbarukan orang lain. Termasuk melahirbarukan anak Bapak, Ibu, Saudara. Saudara yang sudah lahir baru, Anda harus melahirkan anak-anak lahir baru. Bagaimana kalau saya seorang anak? Gak masalah. Anda bisa membawa orang tua Anda mengenal Tuhan. Nah, karena itu saya ingin membaca kesimpulan bagian 2. Ya, setiap bagian saya simpulkan. Ingat tadi yang namanya quote. Ya. Orang tua jasmani yang menjadi bapak rohani mendapat penghormatan dan relasi kuat dengan anak-anaknya. Jemaat Gereja Oikos Bogor, dimanapun Anda berada, mungkin sedang tidak di Bogor, atau bahkan mungkin Anda memberikan link ini kepada anak, ayah, orang tua di kota-kota lain, bahwa ikatan yang kuat adalah ikatan roh. Termasuk sekarang ini orang tua dan anak ada gap generasi. Dan dulu saya baby boomer, bapak saya baby boomer, kakek saya baby boomer juga. Jadi 100 tahun, bahkan kalau misalnya sebelumnya lagi, sebelum abad 13 generasi agraris, 13-14 generasi industri, 17-18 mulai dah ya generasi teknologi. Lalu 1 abad kemudian informasi. Butuh waktu 1 abad 2 abad untuk berpindah generasi. Tapi sekarang ini 15 tahun udah beda generasi. Kalau kita belajar mengenai baby boomer, X, Y, Z, Alpha, ini kan 15 tahun, 20 tahun udah berganti generasi. Bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak? Susah sekali. Karena secara kejiwaan beda generasi. Tapi orang yang berbeda generasi sama-sama lahir baru, mereka disatukan secara roh. Sehingga itulah jembatan antar generasi. Keluarga satu roh, itu keluarga yang kuat. Nah, kembali kepada belajar mengenai keluarga yang bermisi. Bermisi berarti berbuah. Pertama, buah kerajaan. Membawa satu jiwa ke dalam kerajaan sorga. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan membaca Galatia pasal 5. Ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kemakmuran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ada istilah buah roh. Buah roh ini yang kita harus hasilkan di dalam hidup kita. Kalau buah kerajaan berarti kita membawa orang lain ke sorga. Tapi diri kita sendiri waktu kita dilahirkan kembali. Kita hidup bertahun-tahun di dunia, pola pikir dunia, cara dunia, ini harus dirubah. Nah, perubahan kita itulah yang disebut dengan buah roh. Yang ada begitu banyak daftarnya dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 bagian A. Nah, saya tambahkan lagi Roma 8:29. Ya, nanti ayat 28 Roma 8:28, 30-nya saya sebutkan. Tapi yang saya baca ayat 29-nya. Roma 8:29. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tadi dalam kitab Yohanes dikatakan kita dipilih untuk berbuah. Lah, sekarang kok dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya? Nah, siapa itu? Tuhan Yesus yang adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Diberikan istilah juga menjadi Adam yang kedua. Karena manusia diciptakan seperti gambarnya Tuhan. Gambarnya rusak karena dosa. Tapi lahir baru membawa roh kita dihidupkan kembali. Dan Roh Kudus dalam roh kita itu akan membawa kita pada gambar manusia yang sesungguhnya. Yang adalah gambarnya Tuhan. Dan gambarnya Tuhan itu adalah Tuhan waktu jadi manusia. Maka kita dipanggil untuk berubah menjadi seperti Tuhan Yesus waktu menjadi manusia. Jadi kita dipanggil untuk berbuah. Berbuah yang jenis kedua, buah yang kekal adalah berubah. Jadi berbuah orang lain bawa ke sorga, buah kerajaan. Berbuah itu berubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita berbuah buah-buah roh. Artinya kita berubah. Jadi mudah ya membuat kalimatnya ya. Berbuah itu berubah.
Kita dipanggil untuk berubah. Nah, saya bawa ini dalam konteks keluarga, khususnya pernikahan. Saya bacakan, saya punya sebuah subquote ya. Pasangan ilahi yang memiliki tujuan ingin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus menjadikan dua pribadi yang sama-sama mau berubah. Inilah sebuah filosofi hidup yang penting yang membawa dalam pernikahan yang bahagia. Pernikahan yang tidak bahagia seperti neraka itu kalau dua orang tidak mau berubah. Suami nggak mau berubah, istri nggak mau berubah. Padahal nggak lahir baru, atau beragama Kristen, tapi nggak mau berubah. Kalau nggak berubah itu namanya dua setan menikah. Wah, suami saya itu kayak setan, Pak. Wah, istri saya kayak demit, Pak. Wah, anak saya kayak tuyul, Pak. Dua setan menikah, tinggal bersama satu rumah, PSBB lagi, PPKM, nggak bisa kemana-mana. Udah neraka itu namanya keluarga. Orang bahagia ketika dirinya berubah, pasangannya berubah. Betapa banyak orang pengen sekali kan, tuh kalau pasangan saya berubah gitu ya. Tapi pengharapannya nggak pernah sampai, karena pasangannya nggak berubah-berubah. Sering saya bercanda begini, kalau suaminya nggak berubah-berubah, coba Bu, selidiki Bu setelah kebaktian ini, dia Tuhan Yesus apa bukan? Loh, kenapa Pak Jarod? Kan hanya Tuhan Yesus yang tidak berubah. Jadi kalau suami tidak berubah, jangan-jangan dia Tuhan Yesus yang datang kembali. Dan kalau emang dia Tuhan Yesus, salibkan dia. Tunggu 3 hari. Kalau bangkit Tuhan Yesus. Kalau nggak bangkit, lapor polisi kenapa suami disalib. Ya, maksud saya adalah semua orang bisa berubah. Lahir baru apalagi harus berubah. Bahkan supaya berubah ini kalau kita bicara Roma 8:28-nya, Roma 8:30-nya, itu sampai Tuhan akan izinkan segala sesuatu supaya mendatangkan kebaikan dalam arti ayat 29 tadi. Kita menjadi berubah ke arah Tuhan Yesus. Nah, sekarang kalau ini saya bawa ke dalam pernikahan lagi. Saya sampaikan sebuah gambar, ya, sebuah gambar ilustrasi. Dalam ilustrasi ini Anda bisa melihat salib itu Tuhan Yesus, lalu yang gambar warna biru itu suami, gambar yang warna pink itu istri. Suami berubah, berbuah itu berarti berubah ke arah Tuhan Yesus, ke arah salib. Lalu istri juga berubah ke arah Tuhan Yesus, diilustrasikan dengan gambar salib. Dua pribadi yang berubah ke titik yang sama. Dua titik bergerak ke titik yang sama. Maka jaraknya, kalau ini suami, ini istri, bergerak ke arah titik yang sama, maka jarak keduanya makin dekat. Maka dua orang yang berbuah, yaitu berubah ke arah Tuhan Yesus, dua-duanya akan makin serupa, makin sepadan. Kesepadanan gak turun dari langit, tapi dibangun. Betapa bahagianya suami istri yang semakin serupa, makin kompak, sama-sama makin murah hati. Dulu waktu awal-awal menikah, satunya murah hati, satunya pelit, satunya banyak bercanda, satunya marah-marah melulu, satunya romantis, satunya tidak. Wah, kayak Tom and Jerry menikah. Tapi makin lama, makin kompak, sehati, sepikir, seia, sekata. Dalam hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Kenapa? Terjadi perubahan masing-masing dan perubahannya ke arah titik yang sama. Saya berikan kesaksian ya, kalau ini gambar ditayangkan, ditampilkan, diedit ya, maka bisa melihat gambar saya. Nah, gambar yang pertama, gambar ini saya dan istri. Waduh, Anda bisa melihat ya kan. Itu saya ini Jawanya Jawa banget ya kan. Bukan cuma hari ini pakai batik. Anda bisa melihat gambar ini ya kan. Itu di gunung pakai batik, di Eropa pakai batik, ke puncak pakai batik, ke laut pakai batik. Di gambar ini juga istri saya Tionghoa tidak pernah pakai batik. Jadi kami ini pasangan tulalit. Kami menikah dengan awal yang sangat berbeda. Bahkan perbedaannya bukan hanya Jawa dan Tionghoa. Saya sanguin dia Blackmatic. Saya tes pakai MBTI personality, saya ENFP, dia ISTJ. Pakai ilmu foto karakter, saya kuning, dia hijau. Pakai DISC, saya tipe intim, dia tipe stabil. Jadi mau didekati pakai ilmu apa saja, kami ini lawan. Ya, sampai akhirnya saya memahami, oh berarti jodoh. Kenapa? Karena kita menikah itu dengan lawan jenis, bukan yang sejenis. Jadi kalau kita berbeda, itu berarti lawan jenis, itu jodohnya kita. Nah, tetapi kita nggak lawan-lawanan terus. Mentang-mentang menikah dengan lawan jenis lalu berlawanan. Enggak, kita saling menyesuaikan. Sehingga bisa kita lihat di gambar berikutnya, saya tampilkan, ya Anda melihat, saya mulai menyesuaikan diri, istri menyesuaikan diri.
Saya pakai jaket kulit, istri pakai jaket kulit. Jelas. Sekarang kita makin serasi. Kemana pergi memang nggak pakai batik kembaran gitu kayak pegawai. Kalau saya batiknya ke oreng-orengan, istri akan milih yang warnanya mirip-mirip juga. Tapi kami nggak punya yang kembaran berdua kayak pegawai lagi keluar kantor. Kami paling nggak warnanya serasi, bahkan sama-sama batik atau sama-sama jaket kulit begitu ya. Itu namanya menyesuaikan diri. Nah, karena itu saya akan berikan quote untuk bagian ini. Berbuah dalam keluarga, dalam konteksnya pernikahan. Keluarga yang berbuah, pernikahan yang berubah. Oke, saya baca quote-nya. Pasangan yang saling berbuah, yaitu berubah, akan semakin sepadan menuju keserupaan dengan Kristus. Dan itu tentunya menjadi pasangan yang berbahagia, keluarga yang kuat. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita mengenai keluarga berhati misi. Ya, jemaat gereja Oikos yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, menjadi murid Kristus berhati misi. Dan hari ini keluarga berhati misi. Nah, kembali kepada Roma pasal 16 ayat 5 yang tadi sudah saya baca, saya bacakan lagi ya. Roma 16 ayat 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Nah, Paulus menulis kepada orang di Roma bahwa Epenetus ini adalah buah saya yang pertama di daerah itu. Berarti kembali lagi mengenai buah ya. Buah kerajaan yang dibawa ke sorga. Buah roh perubahan diri kita, tapi sebenarnya ada lagi, yaitu buah pelayanan. Buah pelayanan ini bisa orang yang selamat karena kita, atau orang yang berubah karena kita. Jadi orang tadinya nggak kudus jadi kudus, nggak sabar jadi sabar, seperti buah-buah roh. Tapi ini orang lain. Orang itu sendiri adalah buah yang kita bawa kepada Tuhan. Seperti Paulus mengatakan, Epenetus ini buah saya. Nah, sekarang ini jadi saya membuat pengertian. Pertama buah kerajaan, lalu ada buah roh, lalu ada buah pelayanan. Di mana orang berubah karena pengaruh kita. Tapi bagaimana melayani itu sekeluarga. Bahkan pelayanannya saya persempit dengan tema hari ini, yaitu misi. Keluarga yang bermisi. Saya bertahun-tahun menjadi ketua departemen misi di sebuah gereja di Jakarta. Dan waktu saya bergabung hanya satu cabang. Lalu 2, 3, 10, 20, 30, dan sampai akhirnya ratusan cabang. Saya sebagai orang misi dalam negeri. Ada hamba Tuhan lain yang memegang misi luar negeri. Dan waktu saya pegang misi dalam negeri, saya banyak fokus juga ke Unreached People Group. Selain Unreached People Group adalah kota-kota, desa-desa, provinsi, wilayah Kristen tapi tertinggal, miskin, bodoh, ya, terbelakang. Ya. Nah, diantaranya yang saya mau ceritakan, ini saya berikan gambarnya. Ini waktu saya dengan keluarga sedang berjalan kaki. Anda bisa lihat di gambar ini, saya itu paling depan istri sayanya nggak kelihatan, yang ngambil fotonya. Itu berjalan jauh sampai ke belakang itu, yang di fotonya itu kita sekeluarga sedang di Mentawai. Yang namanya berjalan itu nggak ada habisnya. Saya lanjutkan lagi gambar selanjutnya. Itu kita berdiri depan sebuah rumah Mentawai, rumah daerah desa yang dari kayu, dan rumah yang nggak dipakai itu seperti itu kita sulap menjadi PAUD atau TK pemulihan. Lalu gambar ini saya dan istri anak, kita backgroundnya adalah pesawat kecil yang muat 12 orang, itu yang membawa kita ke Mentawai. Lalu berikutnya lagi saya dan anak-anak itu kita lagi naik ojek, di mana harus turun sebentar karena harus nyebrang selokan. Dan gambar yang terakhir ya, sekaligus di situ ada kalimat quote kesimpulannya, saya bacakan. Keluarga yang bermisi itu keluarga yang kuat, yang berdampak, karena setiap pribadi merasa mulia dan berharga. Nah, di gambar yang terakhir ini, waktu kami melayani di Mentawai, itu harus nyebrang muara. Jadi sebuah sungai yang cukup lebar, karena sungai nggak jauh lagi, dikit lagi itu sana ada laut, itu namanya muara. Jadi saya pernah bilang sama anak-anak waktu di Mentawai, kita ke gereja kali ini nggak usah mandi. Ya Pak, jangan begitulah, walaupun di desa kita harus menghargai mereka mandi, nggak usah, tapi bawa baju aja masukin plastik. Kenapa?
Kalau ini Papa nggak usah jelasin ya, nanti pasti jelas sendiri. Kenapa Pak? Ceritain, jelasin dulu dong. Nggak usah. Berangkat. Lalu nyebrang muara, itu di foto anak sedada. Tapi kalau melangkah beberapa langkah lagi ada yang seleher. Jadi begitu mereka basah kuyup sambil ngangkat tasnya, jadi ke tas pakaiannya dibawain yang lain. Masih mau dijelasin nggak? Nggak usah Pak, jelas. Kita sekeluarga ke pedalaman, di mana melayani itu kita gak dapat persembahan kasih. Kita nginep di gereja, di belakang mimbar gelar tikar di pastori, lalu di Mentawai itu ada lebih 20 kampung wilayah ya yang saya bangun TK pemulihan. Jadi pertama hanya pakai rumah bekas, nanti kalau muridnya udah 20, 30, 40 stabil, kita bangun sekolah itu bisa 150 juta, 200 juta, tiap tahun saya bangun 1, kadang 2 gitu. Jadi kalau saya nggak bangun sekolah di pedalaman udah bisa beli mobil mewah gitu, tapi mobil saya sederhana. Karena bagi saya hidup ini adalah bagaimana kita berbuah, menggunakan segala sumber daya termasuk dana untuk berbuat baik, mengubah orang lain. Kalau sekolah kan tiap hari bisa didik anak-anak karakter Kristus sehingga perubahannya makin kuat karena setiap hari dididik dengan cara-cara yang benar, dan kami membangun puluhan sekolah di Indonesia ini. Nah, dulu saya pergi sering sendirian. Lalu ketika anak-anak mulai cukup besar, ya kalau di gambar ini anak-anak kan udah SMA dan anak udah kuliah. Mereka kuliahnya di luar negeri. Tapi kalau liburan saya bawa ke pedalaman, ya melayani. Yang saya pikir mereka akan kapok. Ternyata mereka balik ke Singapura. Nomor 1 kuliah di Singapura. Dia bawa teman-temannya lagi ke Mentawai. Yuk kita ke Indonesia. Ada daerah seperti ini. Kita bawa laptop, kita bawa lampu solar system. Wah, anak-anak juga ikut bermisi. Dan yang saya mau bagikan itu begini. Dulu saya itu belajar misi, kalau lahir baru Kak biar Rim, kalau saya misi dari Pak Daniel Alexander yang di Papua. Saya sangat menghormati beliau karena terinspirasi mengenai pelayanan pedalaman. Sekali lagi saya berpikir, kalau anak saya terinspirasi dari saya akan menjadi idola mereka. Dan hubungannya menjadi anak rohani, bapak rohani. Maka anak-anak saya inspirasi mereka. Saya ceritakan, saya kasih fotonya, videonya. Sampai akhirnya bawa betul-betul ke pedalaman. Dan mereka akhirnya berkata, "Pak, hidup papa keren banget ya." Wah. Saya dibilang keren tuh seneng. Karena selama ini, papa ini pakai batik belum gak keren. Tapi akhirnya mereka bisa berkata, "Papa keren banget." Wah, itu bagi saya rasanya tuh senang sekali. Maka tadi firman Tuhan gak salah. Bahwa tidak ada kebahagiaan yang lebih besar ketika melihat anak-anak itu hidup dalam kebenaran. Ketika 2019 perusahaan saya bangkrut dan saya tidak bisa lagi membangun sekolah di pedalaman. Karena sebelumnya saya punya usaha yang cukup besar ya, levelnya nasional. Kami punya stokis di 200 kabupaten lebih. Tapi bangkrut. Tapi saat itu ya 2019 sampai saat ini anak-anak kami ini berkati luar biasa. Mereka bekerja, tiga-tiganya anak saya 3 semuanya bekerja, dan mereka berkata, Papa nggak perlu sedih karena giliran kami yang membangun. Jadi Papa setiap tahun masih bisa membangun 1 sekolah di pedalaman karena kami anak-anak akan mensupport pelayanan Papa. Wah, jadi saya tahun ini 2021 pandemi seperti ini, 2019 usaha saya udah bangkrut, kami bangun 2 sekolah. Tentu ada juga donatur lain yang membantu. Tapi tahun lalunya pun kami juga bangun 2 sekolah. Saya bahagia benar karena usaha saya bangkrut. Tapi Tuhan gak pernah bangkrut, dan pelayanan yang diwariskan. Ya, saya tidak mewariskan gereja, saya gak mewariskan yayasan yang punya aset. Karena yayasan kami menyalurkan 100%, gak ada asetnya. Tapi kami punya sekolah di berbagai tempat. Itu nama milik tanah yang kami beli dan kami bangun. Itu yayasan lokal masing-masing semuanya. Saya gak mau ributkan aset. Dan saya gak mau wariskan yayasan saya, walaupun yayasan keluarga, kepada anak-anak. Saya mau mewariskan hati misi. Hati yang melayani, hati yang mengabdi. Dan ketika anak-anak melayani Tuhan, bahkan melayani sampai mau berkorban, ambil bagian dari gajinya, Papa tetap bisa terus membangun di pedalaman. Kami bantu Papa. Wah, itu saya bahagia sekali. Karena itu keluarga yang bermisi adalah keluarga yang kuat. Relasinya kuat, relasi roh. Tapi juga keluarga yang bahagia. Masing-masing merasa mulia, merasa berharga. Karena bukan sekedar merasa, karena memang betul-betul berharga bagi Tuhan dan berharga bagi sesama. Mari kita berdoa. Papa, kami mengucap syukur, kami belajar firman-Mu, kami
belajar beberapa hal mengenai keluarga yang berhati misi. Dan melalui misi yang kami lakukan di dalam keluarga dan sekeluarga yang bermisi, biar itu menguatkan tujuan hidup kami bahwa kami dipanggil Tuhan untuk berbuah di dunia ini. Dan kami akan membawa buah pelayanan kami ini ke sorga di hadapan Tuhan. Dan di dalam kekekalan kami akan menerima kemuliaan sesuai dengan buah-buah yang kami hasilkan. Terima kasih Bapak untuk kami belajar bersama gereja Oikos di Bogor secara online ini. Biarlah ini menjadi berkat yang ilahi bagi kami semua. Kiranya Tuhan memberkati gereja Oikos dan juga pemirsa dari gereja manapun. Mereka melihat kembali acara dan tayangan ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat-berkat ilahi, pengertian firman Tuhan yang mengubah kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gereja Oikos Bogor. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya, yang sama-sama kita percaya bahwa persembahan ini akan memberkati pelayanan Jemaat Gereja Oikos Bogor. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, sama-sama bisa memberikan pada tayangan berikut ini. Ya, baik. Mari sama-sama kita akan berdoa untuk persembahan kita minggu ini. Sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur Kau telah memperbolehkan setiap kami Tuhan untuk menabur di ladang-Mu. Dan biar Tuhan kiranya lewat persembahan ini Tuhan Yesus, kerajaan-Mu Tuhan semakin diperluas Tuhan di tempat kami berada Tuhan, di kota kami Tuhan, bahkan di negara kami ya Tuhan. Kami percayakan Tuhan Yesus persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biar kita mau terus setia untuk memberi, karena kita percaya saat kita setia memberi, maka Tuhan akan memberkati setiap kita dengan berlimpah-limpah. Puji Tuhan, haleluya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Jarod Wijanarko yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa, yang memberkati kita semua. Dan bila kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tibalah kita di akhir ibadah kita hari ini. Dan sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, biar kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mengalami Tuhan dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Dan kami percaya sungguh-sungguh Tuhan firman-Mu memberkati setiap kami Tuhan, mengubahkan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya setiap kami biarlah sungguh-sungguh Tuhan dalam kami membangun keluarga kami Tuhan, rumah tangga kami, pernikahan kami Tuhan. Kami selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal Tuhan. Dan juga dalam kami mendidik anak-anak kami. Bahkan dalam pekerjaan kami Tuhan, bisnis kami Bapa. Dan juga studi kami Tuhan, baik untuk kuliah kami, sekolah kami, dan terlebih dalam pelayanan kami Tuhan. Kami mau terus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dan kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan, Gereja Oikos Bogor. Biar Tuhan memberkati kami semua, para hamba-hamba-Mu Tuhan di Gereja Oikos Bogor, dari para pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan di Gereja Oikos Bogor. Biar mereka semua setia melakukan kehendak-Mu Tuhan sampai akhir hidup mereka semua Bapa. Dan kami akan melihat Tuhan Kau memberkati Gereja Oikos Bogor ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau juga memberkati gereja-gereja-Mu Tuhan dan hamba-hamba-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang lainnya yang menyaksikan tayangan ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, berkat-Mu melimpah buat kami semua. Kami berdoa juga Bapa buat bangsa dan negara kami Indonesia dan juga kota yang kami diami Tuhan. Biar kami boleh mendapatkan kesejahteraan Tuhan di mana kota yang kami diami ini Tuhan. Dan kami akan melihat pertolongan-Mu Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Dan kami selalu percaya perlindungan, penyertaan-Mu Tuhan menyertai kami Tuhan. Dan kami terus berdoa juga Bapa bagi pemimpin bangsa kami Indonesia Tuhan, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, dan juga para
aparatur pemerintah dari pusat sampai ke daerah, biar mereka semua terus bersatu padu, bergotong royong bersama-sama dengan kami seluruh rakyat Indonesia untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu nyata Tuhan bagi kami semua Tuhan. Dan kami berdoa untuk rekan sahabat kami yang mungkin saat ini terpapar COVID-19. Biarlah mereka semua tetap setia dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan mereka Tuhan. Dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus pakai Indonesia Tuhan untuk juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Karena ada banyak gereja-Mu, ada banyak umat-Mu Tuhan di Indonesia yang terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Dan Indonesia akan pasti penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Dan ada hujan pertobatan, ada hujan keselamatan atas Indonesia Tuhan. Sehingga ada banyak orang-orang percaya baru yang Kau tambahkan Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang dan penuh dengan damai sejahteranya, mencurahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Dan juga terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit, bahkan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam hidup kita, yang terus ada dalam hidup kita, bahkan Dia mendidik kita, mengajar kita, menghibur, menolong kita, dan mengingatkan kita terus untuk tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan bila setiap kita mau setia akan panggilan Tuhan ini sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami sudah terima berkat ini daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ikuti terus beribadah bersama kami secara online bersama dengan Gereja Oikos Bogor setiap minggunya. Dan dapatkan pengajaran firman Tuhan yang terus mendewasakan rohani kita. Dan biarlah kita tetap kuat, tetap sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.